Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfresting dari Akademi Kripto. Kali ini kita masuk di bagian 2, Crypto Technical Indicators atau CTI. Jadi di bagian kedua kita akan membahas indikator yang bernama pivot points. Jadi sebenarnya apa sih pivot point itu? Jadi pivot point itu merupakan suatu titik tinggi ya dan titik rendah yang ekstrim dalam suatu harga. Jadi teman-teman bisa juga ya menggunakan pivot point ini untuk menggambar support dan resistance ya. Karena kadang mungkin ya teman-teman masih belum terlalu jago atau mahir ketika menggambar horizontal line ketika teman-teman menentukan support dan resistance. Jadi fungsinya pivot point ini untuk membantu ya teman-teman mengidentifikasi mana yang support ya kan, mana yang resistance secara otomatis teman-teman. Jadi tinggal klik indikator, nanti udah dijabarkan ya mana titik rendah ekstrimnya, mana titik tinggi ekstrimnya. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara menghitung pivot point. Jadi, gimana sih cara menghitung pivot point dan apa pentingnya? Jadi, sebenarnya di sini nggak ada yang tanya ya nanti, cara menghitung pivot point. Karena ketika teman-teman apply indicators, ini udah secara otomatis bisa teman-teman gunakan. Jadi, ini hanya sekedar trivia aja. Jadi, untuk menghitung rata-rata harga hari ini ya, menggunakan ya rumus A ya, atau average yaitu sama dengan ya H, harga paling tinggi, high, ditambah L, low, harga yang paling rendah, ditambah close, harga penutupan dibagi 3. Kemudian untuk melihat ya proyeksi harga tertinggi selanjutnya itu adalah 2 kali ya harga rata-rata dikurangi low, harga paling rendah hari ini. Kemudian untuk memproyeksikan ya harga terendah selanjutnya itu adalah 2 kali harga rata-rata ya dikurangi dengan harga yang paling tinggi. Dan yang keempat ya untuk mengetahui ya proyeksi titik tinggi. Dan kemudian yang keempat untuk mengetahui titik tinggi ekstrim harga ya. Ini adalah harga average atau rata-rata ya ditambah dengan harga tertinggi ya dikurangi harga paling rendah. Kemudian untuk memproyeksikan titik ekstrim rendah selanjutnya itu adalah average ya, atau rata-rata dikurangi harga paling tinggi dikurangi harga paling rendah. Ini di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya cara memilih setting pivot points di TradingView. Jadi teman-teman klik ya bagian indicators. Kemudian teman-teman typing di situ pivot point standar. Jadi yang kita gunakan di sini adalah pivot point standar karena yang paling standar di TradingView. Dan kemudian di sini teman-teman bisa ya memilih tipenya apa ya, entah tradisional, Fibonacci, Yahudi, Classic, DM atau Camarilla. Tapi untuk mempermudah teman-teman klik yang tradisional aja. Karena algoritmanya ini udah disesuaikan dengan kebutuhan market secara umum. Jadi teman-teman nggak usah setting-setting lagi ya, settingnya default aja. Tapi pilih ya pivot points standar. Selanjutnya, tapi teman-teman bisa mengcustomize ya pola warna ya untuk titik-titiknya. Kenapa kok pola warnanya itu harus berbeda ya? Ini untuk mempermudah ya teman-teman mengidentifikasi ya mana pivot point-nya ya, mana titik R-nya ya, mana titik S-nya. Ya ini karena ketika default ini warnanya semua sama teman-teman. Jadi kalau saya saranin ya teman-teman ini dirubah lah warnanya. Kenapa ya? Karena supaya lebih mudah aja mengidentifikasi support, resistance dan pivot. Nah, jadi kita akan menjelaskan ya di sini bagian dari pivot point itu ada apa aja. Jadi di pivot point itu ada 3 teman-teman. Satu itu adalah pivot point atau titik sumbu utamanya. Jadi kita akan selalu bahas masalah P ya, pivot point. Karena pivot point ini adalah semacam epicentrumnya. Saya bilang epicentrum ya dalam pivot point trading strategy. Dan yang kedua ya itu adalah support point ya atau titik support, titik area beli. Dan yang ketiga ya resistance point atau titik resistance. Saya selalu menyarankan ya teman-teman untuk hanya menggunakan atau centang 3 titik support aja dan centang 3 titik resistance aja. Kenapa? Karena bisa ya 4, 5 tapi itu benar-benar out of reach dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk swing mencapai ke sana, sehingga teman-teman yang suka intraday trading, suka scalping, ini selalu fokus ke 3 support dan 3 resistance. Oke, teman-teman. Bentuk pivot point itu seperti ini ya. Jadi saya kasih warna ya yang biru ya, yang di sini. Itu adalah titik sumbunya. Kemudian di sini resistance-nya ya. Kalau teman-teman long ini target profitnya itu warnanya hijau. Dan yang di bawah di sini adalah S1, S2, S3. Apa ini? Ini adalah support 1, ya, support 2, support 3. Jadi pivot point ini membuat suatu algoritma ya, algoritma yang otomatis ya, menggambar garis horizontal yang otomatis dari mathematic equation tadi. Jadi teman-teman nggak usah gambar-gambar horizontal. Saya bingung ya menentukan support dan resistance.
tinggal klik pivot point. Terus identifikasi di situ ya, mana supportnya ya, mana resistance-nya, di mana teman-teman harus masuk, di mana teman-teman harus keluar. Jadi fokus pada 3 titik support dan 3 titik resistance saja. Di luar itu udah out of reach dan teman-teman akan kehilangan fokus ya ketika mengaplikasikan ya trading menggunakan pivot strategi. Jadi saya selalu suka ya kata-kata KISS ya, KISS ya, keep it simple stupid ya. Selalu teman-teman simplicity is king ya, simplicity itu adalah segalanya. Cara menggunakan pivot point itu 2 ya teman-teman. Satu untuk mengidentifikasi area entry dan kedua adalah mengidentifikasi support dan resistance. Nah, ini contohnya ya, ketika titik pivot ya dijadikan suatu area entry long. Jadi ketika teman-teman hendak melakukan suatu entry long, ini biasanya teman-teman harga itu sedang berkonsolidasi di titik hijau atau harga ini sedang ada di titik resistance ya. Harga nih ya misalkan naik, kemudian dia di sini misalkan sedang berkonsolidasi ya di titik resistance. Itu teman-teman jangan asal long. Ingat ya, long nggak boleh di resistance. Long di mana? Di support. Di resistance itu ketika teman-teman ngeluarin longnya. Oke. Nah, kemudian di sini dalam skenario ini ya, yang ideal itu adalah ketika harga itu turun ya, turunnya itu ke titik pivot. Karena ingat ya teman-teman, ini mirip dengan konsep 0,5 dan 0,618 dari golden area Fibonacci, di mana harga itu ya selalu tertarik ke sana seperti sebuah money magnet. Di pivot pun ini juga sama teman-teman, di mana ada suatu algoritma ya atau kecenderungan harga ini selalu bergerak ke area pivot. Jadi ketika harga berkonsolidasi di resistance ini, area hijau ini, teman-teman jadikan pivot ini sebagai suatu area entry ya, yang teman-teman anggap ideal sebelum melakukan suatu long. Jadi teman-teman masuk di sini ya, kemudian teman-teman di sini pasang posisi long, entry long di area pivot yang mana biru ini. Terus kemudian stop loss-nya mana? Ya itu stop loss di antara ya teman-teman, di bawah. Bisa ya teman-teman taruh di bawah pivot sini. Tapi kalau teman-teman mau konservatif lagi, saya takut ke stopan, saya mau aman. Teman-teman bisa taruh di bawah garis support. Terus kemudian targetnya adalah resistance 1, resistance 2, dan resistance 3. Jadi ini adalah suatu skenario menggunakan pivot ketika teman-teman hendak melakukan entry pembelian atau long. Kalau mau entry short gimana? Berarti skenario seperti ini ya teman-teman. Harga ya, ini ada di bawah titik pivot jelas. Dan juga harga di sini ya, mangkring-mangkring di dalam sini supportnya. Terus ya entry shortnya di mana? Yaitu ketika dia membuat suatu retrace pump ya, terus dia kembali ke area pivot. Stop loss di mana ya? Stop loss di atas area pivot sini bisa, atau ketika teman-teman benar-benar konservatif, ini adalah di atas resistance 1. Targetnya mana? Ya targetnya adalah support karena teman-teman lagi shorting. Tapi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman konservatif harus memperhatikan risk to reward rasionya, karena semakin lebar stop loss yang teman-teman pasang ya, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini tuh lebar banget. Pasti 1-2% kalau Bitcoin. Itu candle H1 ya, saya bisa mengestimasi 1-2%. Tapi ketika teman-teman pasang ya, benar-benar right di atas sini, di atas pivot point tuh saya estimasi 0,3% mungkin. Jadi selalu perhatikan ya, teman-teman mau mana ya, win rate yang tinggi atau risk to reward yang deep. Ini contoh long menggunakan pivot. Jadi ini tahu ya teman-teman, harga berada di area atas pivot. Kemudian dia berkonsolidasi di mana? Di resistance, di area hijau. Jadi jangan teman-teman long di sini. Apa yang terjadi ya teman-teman? Kena bantai dulu, diturunin dulu, panik ya. Stop loss rungkat dari ini naik. Jadi teman-teman ya ketika melihat harga berkonsolidasi di sini, berarti adalah setting ketika teman-teman hendak melakukan pembelian atau long. Harga turun nih ya, lihat ya ke area pivot sini ya, teman-teman buka long di sini, stop loss di mana? Di bawah support. Kemudian teman-teman targetkan ya profit target 1 di sini di R1 ya, profit target 2 di R2 dan profit target 3 di R3. Dan ini adalah contoh menggunakan pivot untuk melakukan long. Kemudian kedua ini contoh menggunakan short ya dengan pivot. Jadi ini harga ada di bawah pivot. Oke ya teman-teman, harga di sini break di bawah support. Oke ya teman-teman, di sini harga break di bawah pivot. Nah kemudian dia naik kemana? Ke titik pivot, sehingga memberikan apa? Kesempatan teman-teman untuk melakukan shorting. Entry short di sini ya. Kemudian stop loss di mana ya? Stop loss di atas ini ya, atau di antara ya garis yang resistensinya ini.
target 1 adalah support 1 ya, ini ke hit. Terus kemudian support 2 juga target ke hit. Ini adalah penerapan ya short menggunakan pivot. Saya selalu menyarankan teman-teman untuk menunggu setup pivot. Jadi jangan ini ya, asal buka, oh saya mau nerapin pivot ya, tapi setupnya nggak ready, asal disikat. Saya selalu saranin lihat dulu pivotnya, cari dulu pivotnya, dan fokus ke time frame ini. H1, M15, atau M5 ketika teman-teman hendak ya menerapkan trading strategi menggunakan pivot point. Saya Alf Hastings dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.